Semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamiyah sebagai petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini umat Islam di berbagai pelosok berduyun-duyun menuju lapangan-lapangan atau masjid-masjid sambil bertakbir mengagungkan asma Allah. Lantunan takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan bahkan sejak kemarin hari Arafah dan akan terus berlangsung sampai selesainya hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari segala-galanya. Semua kekuatan, semua kekuasaan, semua kepentingan jadi kecil tanpa arti ketika dihadapkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah melain Engkau ya Allah. Seluruh hidup kami, lahir batin, hanyalah dalam rangka beribadah kepadamu semata. Seluruh yang kami rasakan, yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, dan yang kami lakukan sehari-hari hanyalah semata-mata untuk mencari ridhamu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua kegiatan ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, baik kurban maupun seluruh rangkaian ibadah haji yang sedang dilaksanakan di tanah suci, semuanya meneladani kekasih Allah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang sejak kelahirannya mendapatkan ujian dan cobaan yang terus-menerus. Beliau dilahirkan pada masa Raja Namrud, penguasa Babilonia yang sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Perilaku yang tentunya sangat durhaka, yang bukan hanya sebatas menyusahkan dan menindas rakyat serta menyingkirkan dan menjegal siapapun yang berseberangan kepentingan dengannya, dan membuat peraturan undang-undang yang mencekik rakyat, tapi bahkan membuat aturan guna melenyapkan semua laki-laki yang baru lahir hanya karena bermimpi mahkotanya dibanting oleh seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Sehingga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu terpaksa mengungsi dan tinggal di gua jauh dari keramaian menjelang kelahirannya agar tidak diketemukan bala tentara Namrud. Ketika telah remaja dan kembali ke masyarakatnya, Nabi Ibrahim begitu gelisah dengan perilaku mereka yang menyembah berhala. Hampir di setiap rumah dan bangunan terdapat patung untuk disembah, termasuk di rumahnya sendiri, yang ternyata ayahnya tercinta bekerja sebagai pembuat patung. Sehingga beliau berselisih pendapat dengan ayahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Al-An'am 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Maryam 42. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah
sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam menyadarkan ayahnya tercinta dari persembahan kepada benda menuai cobaan yang lebih berat lagi, yaitu beliau diusir dari rumahnya oleh ayahnya tercinta. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Maryam 46. Ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Hadirin rahimakumullah, ujian dan cobaan berlanjut ketika dia mulai menentang Raja Namrud dengan menghancurkan semua berhala di tempat pemujaan kerajaan dan meninggalkan berhala yang paling besar, sehingga beliau alaihissalam dilenyapkan dengan cara dibakar di tengah alun-alun kerajaan, disaksikan seluruh rakyat. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Al-Anbiya 68. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Al-Anbiya 69. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Maka atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, beliau keluar dari kobaran api dengan selamat tanpa merasakan apapun. Jamaah rahimakumullah, ujian yang lebih berat lagi adalah saat beliau harus meninggalkan putra tercinta Nabi Ismail yang masih bayi dan istrinya di lembah tandus yang tidak ada tanamannya sama sekali, yang bernama Bakkah, yang sekarang bernama Al-Makkah Al-Mukarramah. Bahkan akhirnya harus menyerahkan putra tercinta ketika beranjak remaja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sangat berat. Harus disembelih dengan tangannya sendiri. Semua ujian dari Allah dihadapi dan diselesaikan dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan kepasrahan. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdid dzalimin. Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, ya Allah, dan juga dari anak cucuku ya Allah. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Hingga akhirnya beliau alaihissalam diangkat menjadi pemimpin umat, bahkan sekaligus kekasih Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sebagai hamba yang diangkat menjadi pemimpin teladan, Nabi Ibrahim mempunyai beberapa keistimewaan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah
hanifan wa lam yakum minal musyrikin syakiran li an'amihi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kepemimpinan Ibrahim alaihissalam ditegaskan langsung oleh Allah dalam ayat di atas dengan menyebutnya sebagai ummah. Maksud lafaz ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, adalah pemimpin yang dijadikan teladan dan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kepemimpinannya ini menyebabkannya sukses di dunia dan akhirat. Ia menjadi orang yang terpilih dan ditunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai imam atau sebagai pemimpin karena memiliki 3 kriteria utama. Yang pertama, qanitan lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, qanit yang asal katanya kunut berarti senantiasa tunduk dan taat dan tunduk, tidak pernah menyimpang dan membantah firman Allah, apalagi sampai meragukan dan mengingkari keberadaannya. Ibrahim alaihissalam jauh dari sifat skeptis, relativis, gnostis dan lurus dalam jalan kebenaran. Makna asal kata hanif ini sebagaimana dikemukakan Ar-Raghib, berbelok atau menyimpang. Maksudnya adalah menyimpang dari kesesatan menuju kebenaran. Pengertian hanif ini diperkuat dengan penegasan Allah dalam ayat di atas, walam yakum minal musyrikin, tidak pernah masuk dalam kategori golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa hanif adalah menyimpang dari syirik menuju tauhid. Kemudian yang ketiga, syakiran li an'umi. Maksud kata ini adalah mengakui nikmat dan memperlihatkannya. Mengakui nikmat dengan hati dan memperlihatkannya dengan lisan dan amal perbuatan. Mengakui nikmat dengan hati dan memperlihatkannya dengan lisan dan amal perbuatan. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya senantiasa mengakui keagungannya, lisannya tidak pernah kering dari pengakuan akan nikmat-nikmatnya, dan amalnya tidak pernah menyimpang dari tuntunannya. Sosok pemimpin seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ini jelas jauh dari sifat zalim, sifat korup dan permusuhan. Melakukan semua tugasnya karena mensyukuri pemberian Allah, bukan dalam rangka pencitraan. Nikmat berupa sumber daya alam yang melimpah pasti akan dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kejayaan bangsanya, bukan malah dijadikan lahan korupsi. Nikmat jabatan juga tidak digunakan untuk memperkaya diri dan golongannya dengan melupakan rakyatnya, tetapi akan digunakan untuk mengabdi dengan penuh keamanan. Jamaah rahimakumullah, ketiga kriteria di atas menggambarkan sosok pemimpin yang berkarakter kuat, lurus dalam akidah dan mantap dalam ibadah dan akhlak. Pemimpin ideal yang sangat dinantikan memimpin negeri kita ini untuk menghadapi kehidupan mendatang yang mungkin semakin berat, yang bisa jadi merupakan pertarungan antara yang hak dan yang batil, sebagaimana yang terjadi dan kita rasakan sekarang ini, di mana kondisi bangsa kita sangat memprihatinkan. Hutang Indonesia menembus angka 7.000 triliun per 31 Maret 2023. Membengkaknya biaya proyek-proyek besar
yang belum tentu bermanfaat bagi rakyat kebanyakan, seperti proyek kereta cepat, proyek-proyek bandara, proyek IKN dan lain sebagainya. Sementara korupsi yang semakin parah, bahkan dilaporkan adanya transaksi mencurigakan mencapai 300 triliun di kalangan pejabat. Hukum yang semakin tajam ke bawah dan kepada pihak yang berseberangan, tapi tumpul ke atas dan juga tumpul kepada pendukung kepentingannya, dan berbagi carut marut yang cukup mengkhawatirkan. Maka jamaah rahimakumullah, masuki tahun politik mendatang menjadi tanggung jawab kita semuanya, hamba Allah yang menginginkan ridha Allah, untuk memastikan calon pemimpin yang baik, calon pemimpin yang soleh, calon pemimpin yang taat pada Allah, yang telah terbukti rekam jejaknya untuk kita hantarkan dan kita kawal agar melakukan perubahan mendasar demi kebaikan kita semuanya. Kaum muslimin mempunyai peran yang sangat besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan bangsa kita. Apabila seluruh penduduk negeri ini taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan barakahnya kepada kita semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah segera melimpahkan barakah dan rahmatnya kepada kita semuanya ketika kita telah berhasil mengangkat pemimpin yang paling soleh, paling takut dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita akan semakin baik dan kehidupan kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya marilah kita ikhlaskan diri kita, kita tautkan hati kita kepada penguasa alam semesta dengan berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ij'al hadzal balada amina wajnubna an na'budal asnam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama' faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.